And the feeble strength of one, but the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Setia kawan selalu, setia kawan selalu, dengan semangat. Setia kawan selalu, perempuan Indonesia kan bersatu. Oi, oi. They divide us men and women. Tolong teman-teman setiap orang menuliskan harapan atau ekspektasi untuk workshop 3 hari ini apa? Terserah kawan-kawan. Jadi workshop ini, workshop Women Leadership di masyarakat sipil Indonesia, Kadana Mitra bekerja sama dengan IB. Ide ini sebetulnya muncul ketika kami berdiskusi tentang Women Leadership, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan sebuah workshop bersama berbicara tentang Women Leadership. Jadi kita mau lebih dalam lagi saling berkenalan sehingga 3 hari ke depan kita menjadi satu tim bersama. For the union makes us strong. So basically this program is to create a space for organizations engaged in women's leadership building to discuss the issues and challenges of women's leadership and leadership building in civil society, and not just to discuss it, but directed to the aim to delineate how to build women's leadership that will be sustainable and contribute to the sustainability of themselves as leaders, to their organizations, and to the women's movement as a whole. This session is about experiences and challenges that women leaders encounter. Pertama sebetulnya alurnya adalah menggali dulu pengalaman tentang women leadership, tentang leadership di masing-masing organisasi yang ada, dan kemudian bagaimana melihat permasalahan yang ada terkait dengan leadership, women leadership, dan challenge-nya apa. Ternyata saya bisa memimpin diri saya sendiri terutama, dan jadi pemimpin keluarga, juga jadi pemimpin di organisasi. Ada beberapa persoalan yang semua orang menyebutkan bahwa misalkan ada persoalan kaderisasi, mungkin kesenjangan informasi antara yang leader dengan yang senior atau seperti apa gitu. Nah, kita ingin kemudian memetakan itu. So these are your inspirasi. So we hope we get inspired from the workshop, from each other. The inspiration doesn't come from the organizers or the facilitators. The inspiration comes from each of us here. And we are not looking at training per se, but looking at women's leadership building, because when we talk about women's leadership building, it's beyond just very specific training. Training is more within the context of specific skills, but when we talk about women's leadership, it's more than skills. Kesiapan gerakan perempuan belum paralel dengan dinamika otonomi daerah. Misalnya, temuan Komnas Perempuan ada 342 kebijakan diskriminatif minim direspon oleh gerakan perempuan. Yang loh kok tiba-tiba jilbab diwajibin di mana-mana? Ada perda ini, perda itu, perda ini, perda itu. Sementara gerakan perempuannya ngomong gender budgeting, bukan gender budgeting tidak penting. Jadi ada konteks yang dulu dipikir isunya nasional, sekarang tuh tidak. Power itu sekarang banyak di daerah. Gerakan perempuan harus mulai paham konteks dan peta politik sekarang, sehingga respon-respon kita juga berbasis pada konteks itu. Memimpin itu ternyata kalau di koalisi perempuan beratnya apa? Posisi sekcap itu dibayangkan sama dengan posisi bupati. Kawan-kawan yang sekcap itu pasti punya nomornya Pak Bupati, Pak Sekda, dan lain-lain itu. Setelah dia diproses, dikuatkan 3 tahun dia menjadi sekcap, besoknya dia nggak mau turun. Karena begitu mereka menduduki sebuah posisi, mereka menerima privilege. Dia bicara di media, dia bisa makan siang dengan Pak Bupati, dia ngomongin dengan Pak Peda, dia ngomong. Yang ketika dia menjadi ibu rumah tangga biasa atau menjadi petani atau menjadi guru, dia tidak pernah punya itu. Pada zaman Orde Baru itu, gerakan perempuan itu kepemimpinan itu tidak tersentral. Dan itu tidak formal, tidak hanya formal gitu loh. Hampir setiap orang itu menjadi leaders untuk dirinya. Leaders untuk memastikan bahwa persoalan yang dihadapi itu dia bisa lawan. Karena begitu represifnya Orde Baru. Dan itu kemudian
terinstitusionalisasi dalam sebuah lembaga yang kita sebut organisasi itu. Tidak hanya itu, menjadi terinstitusionalisasi dalam sebuah gerakan. And the third objective is to discern the various gaps or aspects in leadership building that has not been addressed, especially within the framework for sustainable leadership. Bisa dibahas juga misalnya tentang leadership transformatif itu termasuk nilai-nilainya apa saja? Nilai-nilai, ya. Terus ya, yang feminis ya, nilai-nilainya nilai-nilainya apa? Nilai-nilai apa? Barangkali some organizing. The fourth objective is to explore how to build women's leadership that is sustainable, that will contribute to their own sustainability as women, as leaders, and also the sustainability of the organizations and in the women's movement. And of course, the one word that we have always mentioned in terms of IVs was the word sustainable, yeah? The issue here is not context, but it is true that in every situation there are differential contexts. So our starting point is that we have to contextualize where we are, which then means sustainability or transformational or feminist. They are perspectives, and these perspectives are your mindset, the way you look at things, the way your framework. And this is why feminist leadership with a certain framework and with a set of principles is applicable to all contexts and all levels. So you can be feminist in any context, and you can be transformative in every context, and you can be sustainable in every context. And we found that through our various discussions with women leaders, the whole area on self-mutual care of the women themselves within the context of their organizations is not very much addressed because people are inspired to change things out there. And in that context, they often forget about themselves. So we try through this workshop to introduce not only the perspective, the concept, but the practice of self-care. And the self-care not just for yourself individually, but mutually for each other and within the organization. So this workshop will be organized in a very engaging, fun, active participatory methodology where serious issues will be discussed, but we will introduce fun and laughter so that participants will actually see this integrated into their daily life practice as well. We are working on this wellness, self-care and security issues to try and see how we can really build a kind of systematic way of offering some kind of support, for such situations when people need to go. Self-care itu kebutuhan kita gitu, kebutuhan kawan-kawan yang mau melakukan self-care. Memang itu perlu diwujudkan karena kalau itu tidak terwujud, nanti jadi frustrasi katanya. Teman-teman ada yang membentuk Newland Oh iya, sebenarnya ada kooperasi ya. Kita bisa kembalikan itu ke organisasi, ada kita diskusikan kembali ketika misalkan di organisasi itu belum ada asuransi misalkan atau apalah bentuknya. Ya, karena kita tidak bisa juga kemudian menggantungkan ini kepada satu macam acara seperti ini untuk tidak lanjut dari ini. Karena kita tidak tahu kapan lagi kita akan bertemu seperti ini. Kalau kita nunggu apa kebutuhan ini dijawab dari seperti ini ya akan lama. Tapi kemudian kalau saya lihat ada beberapa hal yang sebetulnya itu bisa kita lakukan di dalam internal organisasi. Agenda organisasi. Gitu. Jadi mana yang belum ada, karena ini kan sharing dari beberapa organisasi. Jadi bisa saling belajar. Dari organisasi sudah ada ini, organisasi saya belum ada. Misalkan, oh berarti mungkin bisa direplikasi atau seperti apa. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kerangka besarnya adalah ini menjadi awal karena kita akan coba mendokumentasikan pengalaman-pengalaman leadership di Indonesia dan juga mencoba menemukan model baru bagaimana membangun kepemimpinan perempuan. We hope that participants individually would have absorbed some understandings of the workshop content, that they will start addressing it in their own personal lives. And not only in their personal lives, in their lives as facilitators of training programs, as leaders themselves, because we talk about some of those issues, and also in picking up the methodology of the workshop, because many of the participants already expressed how interesting, how useful, how fun, and but yet serious, senang and all that kind of thing. And also they start discussing some of these issues that we tabled at the workshop into their own organization,
sharing the whole perspective of leadership that is sustainable, and if they could bring back those notions, those ideas into the organizations. Jadi kegiatan ini tidak berhenti di sini, ini adalah awal. Jadi kami berharapnya nanti kita akan mendesain sebuah mungkin sebuah bentuk program training leadership yang ini digunakan menjadi bersama-sama. Entah itu nanti berbentuk modul atau berbentuk satu model baru atau apa. The whole area on women's leadership that is feminist, transformational and sustainable, we have not only touched the tip of the iceberg, we have only scratched it on the top by introducing the ideas and the perspective. So for us, we would like to develop that into a module more systematically, because participants have actually expressed they would like to know more about it, and also in terms of application and so forth. So the whole idea in terms of follow-up is not just Kalyan Matra or Ivy Well or both of us as the organizers of the workshop to continue running programs, but to engage participants to start volunteering, to collaborate, to do it for themselves, for ourselves. We shall overcome. Bahwa workshop ini sangat penting. Karena itu juga yang menjadi pemikiran dari gerakan teman-teman lesbian semua ya. Selain kita selalu bicarakan tentang kepemimpinan lesbian, yang kita jelas itu perempuan ya. Terus juga keberlanjutan organisasinya dan gerakannya. Akhirnya kita melihat bahwa ternyata ya yang menjadi utama sebetulnya ketika terjadi ideologisasi tentang gerakan itu jelas, maka gerakan kita mungkin akan berlanjut. Jadi kita betul-betul belajar dari gerakan perempuan. Hanya kemarin itu kurang digali tentang tantangannya. Misalnya kenapa gerakan perempuan sekarang kelihatan menjadi lemah. Semua orang fokus kepada proyeknya masing-masing. Ya itu yang tidak terlalu tergali itu ya. Merefleksikan kembali keberlanjutan kepemimpinan perempuan. Plusnya tuh banyak plusnya timbang minusnya. Paling tidak bisa sharing antar organisasi dengan apa kegiatan-kegiatan. Terus bisa misalkan ada konsep yang nggak clear, kita bisa ada masukan-masukan yang kemudian menjadi clear. Kayak tadi aja tentang feminis, tentang transformasi kan ternyata kan masih beda-beda pengungkapannya. Bahwa transformasi mereka maknai sebagai leader yang cuman power sharing. Padahal transformasi itu bukan cuma power sharing, tetapi juga ada pembagian kesetaraan mengenai ekonomi, politik tuh misalkan dalam kepengurusan, dalam kontrol, dalam itu banyak sekali terjemahannya nanti. Pemimpin juga manusia yang butuh mundur satu langkah, istirahat sejenak. Saya sangat berterima kasih diundang ke sini ya, karena ini sangat baik. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan dari teman-teman yang lain, yang dia sudah banyak menangani permasalahan yang berbeda. Itu kan memperkaya. Acara-acara seperti ini sangat membutuhkan bagi kami di daerah. Jadi mungkin yang didatangin tidak harus selalu pemimpinnya, tapi ya itu tadi staf-staf ini bisa diinikan dengan cara seperti itu kan kita bisa mempertahankan kepemimpinan berkelanjutan. Harapannya jangan sampai jangan hanya di tingkat pemimpin, tapi volunteer.